Jika sebuah pemerintah membuat peraturan demi ketertiban, Anda harus patuh. Di saat Anda melanggar, Anda maksiat, hawa nafsu. Jangan pakai hawa nafsu, apalagi tadi disebutkan dilarang oleh pemerintah Saudi, nggak perlu berangkat, jangan maksakan. Kan dalam ibadah haji kan sederhana, selagi Anda tidak wajib, tidak dosa, selesai. Selagi jalan Anda belum mudah, berarti belum wajib. Anda bisa mengerjakan yang lainnya, kenapa harus memaksakan? Kenapa harus memaksakan, kan seperti itu. Ini hati-hati kalau sudah termasuk tadi wallah alam, kalau visa ziarah sebetulnya boleh atau tidak, tanyakan kepada ahlinya. Jika memang tidak boleh untuk haji, ya jangan haji dong, ziarah kok. Selagi tidak haji, karena haji itu ada peraturan sangat khusus, ibadah yang berat, sehingga kerapian perlu. Kami himbau kepada Anda semuanya untuk bisa waspada, tidak menuruti hawa nafsu. Semoga bisa haji semuanya. Ada yang berkata, saya daftar sekarang tapi 13 tahun lagi yang akan datang. Ya tidak apa-apa, semoga panjang umur itu saja. Memang cepat mati, pengen mati besok. Tidak kan, pengen panjang umur saya sudah, tenang. Anda sudah daftar, sudah dapat pahala, kalau tiba-tiba meninggal, Anda sudah terbebas dari dosa, karena Anda sudah punya azam. Kan itu yang penting kan di hadapan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang TKW di Saudi. Saya hendak bertanya masalah haji, Buya. Belakangan ini sedang tren promosi haji tanpa antri, Buya. Tapi visanya menggunakan visa ziarah syakhsiyah, yang mana visa tersebut dilarang oleh pemerintah Saudi. Bahkan ulama Saudi mengharamkan bagi jemaah yang berhaji secara ilegal tersebut. Korbannya juga sudah banyak, Buya. Dalam semalam saja polisi Saudi menahan jemaah ilegal dengan visa ziarah tersebut sebanyak 8 bis. Bahkan mereka semua bisa kena denda 10.000 rial, deportasi dan di blacklist selama 10 tahun, tidak bisa masuk Saudi lagi. Dan bagi yang membawa jamaahnya bisa didenda 2 kali lipat dan dipenjara. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya orang yang berhaji secara ilegal tersebut, Buya? Bukankah hal tersebut termasuk zolim karena tidak masuk kuota, yang mana bisa mengganggu kenyamanan jemaah lain yang resmi? Karena sudah banyak korban penipuan juga, baik yang dari Indonesia maupun yang mukim bekerja di Saudi. Dan apakah ada haji limpahan kuota, Buya? Syukran atas. Apa yang terakhir? Dan apakah ada haji limpahan kuota, Buya? Syukran atas jawabannya, Buya. Jazakumullah khairan katsiran. Ibadah jauhkan dari hawa nafsu. Jika sebuah pemerintah membuat peraturan demi ketertiban, Anda harus patuh. Di saat Anda melanggar, Anda maksiat, hawa nafsu. Jika karena sebuah peraturan Anda tidak bisa haji, maka Anda tidak dosa. Karena kepatuhan untuk kemaslahatan seperti yang tadi disebutkan. Kan bunyinya bukan kita tidak boleh haji, tapi berhajilah dengan aturan. Berhajilah dengan aturan, sebab kalau tidak pakai aturan berantakan di sana, malah terjadi kedzaliman, kecelakaan nanti. Jadi diatur pakai kuota dan sebagainya, itu biar rapi di sana. Itu saja dengan peraturan begini, kalau Anda ke sana, waduh, bejubel manusia begitu. Makanya itu kemaslahatan. Jangan pakai hawa nafsu, apalagi tadi disebutkan dilarang oleh pemerintah Saudi, nggak perlu berangkat, jangan maksakan. Kan dalam ibadah haji kan sederhana, selagi Anda tidak wajib, tidak dosa, selesai. Selagi jalan Anda belum mudah, berarti belum wajib. Anda bisa mengerjakan yang lainnya, kenapa harus memaksakan? Kenapa harus memaksakan, kan seperti itu. Ini hati-hati kalau sudah termasuk tadi wallah alam, kalau visa ziarah sebetulnya boleh atau tidak, tanyakan kepada ahlinya. Jika memang tidak boleh untuk haji, ya jangan haji dong, ziarah kok. Selagi tidak haji, karena haji itu ada peraturan sangat khusus, ibadah yang berat, sehingga kerapian perlu. Kami himbau kepada Anda semuanya untuk bisa waspada, tidak menuruti hawa nafsu. Semoga bisa haji semuanya. Ada yang berkata, saya daftar sekarang tapi 13 tahun lagi yang akan datang. Ya tidak apa-apa, semoga panjang umur itu saja. Memang cepat mati, pengen mati besok. Tidak kan, pengen panjang umur saya sudah, tenang. Anda sudah daftar, sudah dapat pahala, kalau tiba-tiba meninggal, Anda sudah terbebas dari dosa, karena Anda sudah punya azam. Kan itu yang penting kan di hadapan Allah. Anda sudah mendaftar,
Tak taunya belum apa-apa sudah meninggal. Sudah tidak dosa di hadapan Allah. Jadi tolonglah semua kebijakan pemerintah ini untuk kebaikan. Kemudian tadi yang terakhir limpahan. Limpahan bagaimana maksudnya? Kita pernah dengar limpahan misalnya apakah? Jadi kalau orang misalnya yang mestinya haji tahun ini yang reguler itu loh, kemudian tidak bisa haji karena tidak bisa bayari, katanya dilimpahkan pada lainnya. Allah alam. Kita mendengar bahasa limpahannya kepada orang di bawahnya. Jadi giliran seterusnya. Tanyakan pada ahlinya supaya kita tidak berbohong. Saya juga tidak tahu yang sesungguhnya. Paling tidak ini bahkan pertanyaan. Apakah benar ini limpahan kemudian orang bisa naik begitu saja? Cuman kita mendengar informasi, cuman kan perlu dicek kembali. Nggak ada limpahan itu, kok dilimpahkan? Wong di bawahnya sudah nunggu kok. Limpahannya pada orang di bawahnya. Nah sekarang ini jangan sampai ini menjadi ajang baru lagi, dilimpahkan seolah dilimpahkan. Oh ini limpahan berapa puluh ribu. Contohnya apa? Limpahan, kalau limpahan harganya juga sama dong. Masa dari 60 juta menjadi 150 juta misalnya, wah ini limpahan apa? Limpah-limpahan, bukan limpahan beneran. Kita perlu kejujuran. Jangan sampai, mohon maaf, mestinya ini di saat orang yang tahun ini tidak bisa naik haji karena nggak bisa melunasi, dilimpahkan ke bawahannya yang ngantri lebih dulu. Nah kalau kita limpahkan pada orang luar yang banyak duit, sini limpahan. Ini limpah-limpahan bukan sesungguhnya. Ini bisa main di sini, bisa jualan baru lagi di sini. Dari 60 juta menjadi 170 juta. Na'udzubillah. Kalau ini benar, saya tidak tahu yang sesungguhnya. Cuman ini hanya waktu kita bertanya pada beberapa orang, kurang lebihnya seperti itu. Tinggal kami ingatkan kepada Anda yang duduk di pemerintahan, nggak usah main jual-jual kalau memang tidak boleh. Nggak pakai limpah-limpahan kalau memang tidak ada. Dan para travel, Anda itu lebih tahu pasti. Jangan Anda menutupi. Kalau Anda tahu ya jangan lakukan kalau itu nggak boleh. Kalau memang tidak boleh, jangan lakukan. Yang resmi-resmi aja lah. Kita pengen nolong orang. Jangan sampai kita, wallah alam, kita tidak mengatakan itu salah. Ya kalau memang limpahan itu betul ada dari pemerintah, diizinkan memang betul dilimpahkan, bukan dibikin main-main. Tapi cuma katanya harganya berbeda, wallah alam. Misalnya kalau haji reguler kan 60 juta atau berapa. Tapi kalau limpahan menjadi 150 atau 107, 20 juta. Lah kalau limpahan kok jadi naik, kenapa? Khawatir ada yang main di sana, malah kasihan yang main seperti ini. Cuman kan kita tidak tahu, Anda juga boleh menuduh. Maksudnya sekedar pertanyaan juga kepada pihak yang berwajib, pihak travel, harus belajar, kita perlu tulus. Kita ngantarkan umat. Anda travel, kelihatannya banyak duit. Ternyata kalau Anda tulus dapat pahala kok. Anda benar dapat pahala kok. Travel payah banyak duit, tapi jujur dia, benar, serius, nangani jamaah, Allah pahala. Hei para travel, kami ingatkan. Tapi kalau Anda pura-pura tidak tahu, sebenarnya sih nggak boleh, nggak ada limpahan. Kalau ternyata Anda pura-pura, Allah juga maha tahu kan. Maksud kami semuanya, dari yang mau umroh, yang punya travel, kemudian yang punya kebijakan, jangan sampai main-main urusan beribadah ini, apalagi sampai ditukar dengan dunia atau menjual atau seperti itu. Tolong ya. Kemudian kalau memang ada haji plus yang resmi itu memang dari awalnya sudah diizinkan untuk memfasilitasi orang-orang yang mungkin sepuh, mungkin ini atau mungkin macam-macam. Kalau memang dari dasar, dari awal yang pemerintah mengizinkan, iya oke. Tapi menyalahgunakan itu nggak boleh. Kita perlu jujur ya dengan pemerintah. Nggak boleh seenaknya. Peraturan pemerintah itu kalau demi kemaslahatan menjadi kewajiban, wah ibu bapak. Lampu merah harus Anda patuhi. Kalau Anda tidak patuhi, nabrak orang, Anda dosa. Tapi kalau Anda sudah patuh, nabrak orang nggak dosa lagi. Kenapa? Anda sudah jalur benar. Ibadah ada orang nyebrang, nggak dosa Anda. Tapi kalau lampu lagi merah, Anda nyerap nyebrang. Patuh kepada aturan pemerintah itu adalah tanda orang muslim yang serius. Jangan ibadah itu main mentang-mentang mau ibadah langsung seenak sendiri jalan. Nggak boleh seperti itu ya. Semoga Allah menjaga kita. Nanti kami ingatkan, semoga travel-travel yang mendengar suara ini adalah travel-travel ahli surga. Jamaah yang mau haji dan umroh semoga dengan cara yang benar. Pihak pemerintah yang punya kebijakan juga jangan sampai main-main kebijakan hanya untuk kepentingan-kepentingan sementara, kepentingan dunia. Jangan sampai, akan tapi pastikan apa yang Anda kerjakan untuk kepentingan umat ya. Tolong dijelaskan, betulkah ada limpahan yang jujur? Kalau memang ada, saya juga mau kalau memang betul, kan begitu loh. Kalau memang betul benar, bukan limpah-limpahan. Saya ngerebut haknya orang, jangan dong. Bukan limpahan yang palsu, limpahan yang benar.
Bukan limpah-limpahan. Paling tidak ini jadi bahan obrolan para travel ini supaya selamat semuanya Anda para travel. Dan kami juga menghimbau, kami menulis buku tentang haji dan umroh ya. Kami berharap seandainya para leader travel dan sebagainya mengirim orang untuk belajar agar semakin serius, semakin benar, semakin indah, alangkah senangnya kami. Paling tidak kami dapat pahala. Jangan sampai mutawifnya kurang ngerti ilmu, pembimbingnya kurang ngerti ilmu, sebab kalau urusan haji dan umrah kalau salah ilmunya itu memberatkan. Jadi ibadah jadi menyiksa. Yang semula adalah ibadah nyaman menjadi menyiksa karena apa? Sempitnya ilmu, sempitnya wawasan. Semoga kita menjadi ahli surga Allah. Yang belum haji-haji, yang belum mau umrah ya, yang punya travel semakin makmur, yang punya kebijakan di pemerintah sana urusan haji dan umrah semakin jujur, semakin tinggi pangkatnya masuk surga. Adapun yang selama ini nakal, maksiat semuanya, semoga Allah mengampuni. Kami tidak ingin ada orang yang lepas dari kemuliaan ya. Allah mengampuni, Allah berikan kesadaran sehingga yang dilakukan di kedepan hari adalah baik semuanya. Dan mohon maaf jika dugaan-dugaan kami nanti menyinggung perasaan Anda. Ini kami menduga justru pertanyaannya tadi kami jadikan bahan untuk bertanya kepada Anda yang punya travel, Anda yang punya kebijakan, dan Anda waktu haji itu pakai hawa nafsu atau benar-benar karena Allah. Ini pertanyaan buat Anda semuanya. Tujuannya adalah agar kita semuanya selamat. Tidak ada yang tertinggal insya Allah.